Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada bapak-bapak perkajian rutin malam Sabtu, mengawali perkajian kali ini, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingganya kita pada malam hari ini masih banyak diberikan nikmat yang tiada tara, ya. Kalau kita hitung-hitung nikmatnya kita nggak akan mampu. Salah satu nikmat yang begitu besar yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Juga nikmat sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga kita masih tetap bisa menghadiri tempat majelis yang mulia ini dalam rangka menjemput ilmu pengetahuan. Keduanya, sholawat serta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada kali ini saya akan menyampaikan pengkajian yang saya beri judul atau tema makna rahmat dalam Al-Quran. Ya, saya ulangi, makna rahmat dalam Al-Quran. Tentu bapak-bapak sekalian sudah sering ya mendengar rahmat, ya, karena memang sudah sering disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita, penceramah apa itu rahmat, ya. Rahmat terdiri dari 3 huruf, ya, yaitu ro, ha, dan mim. Menurut Ibnu Faris dalam Maqayis al-Lughah, setiap kata Arab yang berakar dari 3 huruf, ya, yaitu huruf ro, huruf ha, dan huruf mim, memiliki arti dasar kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Sedangkan menurut Al-Asfihani dalam Mufradat Al-Quran, kata rahmat berarti kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Terkadang rahmat hanya khusus berarti kelembutan, kadang juga hanya berarti berbuat baik. Pada dasarnya rahmat atau kasih sayang itu berasal dari Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber rahmat kasih sayang yang tersebar di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi dirinya sendiri sifat rahmat kasih sayang. Ini Quran surat Al-An'am ayat ke-12. Nanti bapak-bapak sekalian, ini enggak saya tuliskan bunyi suratnya, nanti karena ada beberapa yang banyak lagi, ya, bisa nanti ini sudah saya buatkan di fotokopi untuk dibuka sambil belajar, ya, sama-sama belajar, ya.
dalam Sahih Al-Bukhari melalui jalur Abu Hurairah, Nabi besar Muhammad SAW pernah menyatakan pada hari penciptaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat atau kasih sayang. 99 rahmat ya, masih dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disimpan. Hanya 1 rahmat saja yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya. Nah, jadi ini pernah disampaikan juga oleh Bapak Muhammad Ridho bahwa Allah itu dalam penciptaannya ada 100 rahmat ya, tetapi baru 1 yang sudah diberikan kepada makhluknya, termasuk kita semua ya. Ada tumbuhan, ada hewan, ada ini, baru 1 yang sudah akan diberikan nanti ya. Ini pernah disampaikan juga oleh Bapak Muhammad Ridho ya. Sementara menurut Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi, 1 rahmat itu disebar di muka bumi sehingga cukup bagi seorang ibu menyayangi anaknya, dan semua makhluk baik manusia, burung, semua jenis hewan dan jin dapat mengasihi satu sama lain. Lalu 99 rahmat sengaja ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat bagi seluruh hambanya pada hari kiamat. Nah, jadi yang 99 nanti nantinya ya. Tapi kalau seandainya kita ini menghitung-hitung, dan saya yakin nggak akan mampu untuk menghitungnya ya. Bahkan kalau andaikan air laut dijadikan tinta dan batang-batang pohon jadikan penanya, tak akan mampu cukup untuk menulis rahmat Allah yang 1 ini. Baru 1 yang dikasih seperti ini. Luar biasa tentang rahmat dari Allah ini ya. Sebagaimana umumnya sejumlah kata-kata yang termuat di dalam Al-Quran mempunyai makna lebih dari 1 atau sering disebut dalam ilmu tafsir, dan Al-Quran sebagai mustarok lafzi. Dalam Al-Quran kata rahmat disebutkan sebanyak 145 kali. Kesemuanya mempunyai beragam makna sesuai dengan konteks pembicaraannya. Sedangkan makna rahmat di dalam Al-Quran ini ya, setidaknya ada 14 makna ya, di antaranya sebagai berikut telah saya susun ya, mulai dari pertama sampai ke 14 ya. Kita awali dari yang pertama, makna rahmat ya. Rahmat bermakna agama Islam. Makna ini bisa kita dapati di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 31, Quran Al-Surah ayat 8, Quran surat Al-Fat ayat ke-25, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 105. Dan Quran surat Ali Imran ayat 74. Nah, ini karena banyak yang dijadikan dasarnya, sehingga hanya saya tulis Quran ayat sekian, ayat sekian. Nanti sama-sama bawa sekalian ya, sambil pegang-pegangan ya, dari fotokopi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan pegang, 1 hari selepas pas santai buka 1 ayat, karena saya juga memahaminya 1 ayat saya buka tadi pas sore juga sama, saya buka belum semua ya, buka 1, buka lagi 1, jadi oh ini maksudnya, oh ini gitu. Syukur kalau kayak Al-Quran Nyalik Syukir kan punya tafsirnya ya, jadi dilihat oh ini maksudnya ayat ini gitu. Arti pertama ini secara langsung menyiratkan sebuah pesan bahwa agama Islam itu adalah untuk rahmat, kasih sayang terhadap alam semesta. Sehingga tidaklah heran jika kita sering mendengarkan
ya kata Islam rahmatan lil alamin, ya. Jadi kan sering kita mendengar ya bahwa Islam rahmatan lil alamin, karena memang Islam ini rahmat, ya. Menariknya kata rahmat yang berarti Islam ini pasti bersandar pada kata ganti orang ketiga yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti berarti rahmatnya Allah itu. Jadi agama Islam adalah salah satu bentuk kasih sayangnya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang makna rahmat yang pertama, yaitu bermakna agama Islam, ya. Nah, nanti tentang apa dalil-dalilnya sebelum dalam Al-Quran itu bisa dibuka bersama-sama. Makna yang kedua, ya, rahmat bermakna surga. Salah satu kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Bahkan secara jelas dalam riwayat Ahmad dari Jabir dan Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa penduduk surga dapat masuk surga semata-mata hanya karena rahmatnya. Kata rahmat dalam Al-Quran yang berarti surga bisa kita jumpai dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-107, Quran surat An-Nisa ayat 175, Quran surat Al-Jatsiyah ayat 30, Quran surat Al-Baqarah ayat 218, dan Quran surat Al-Ankabut ayat ke-23. Nah, ini apa? Nanti bisa dibuka di rumah pas waktu slow ya, senggang, kapan saja bisa dibuka, ya. Kalau satu hari satu ayat, sebulan juga kan kelar, ya. Sambil apa? Memaknai, mengartikan, mencari-cari, ya. Ini tentang makna rahmat yang kedua. Sedangkan selanjutnya yang ketiga, makna rahmat berarti hujan. Nah, ini, hari ini malam ini pas kita lagi pengkajian ini lagi hujan, berarti lagi turunnya rahmat. Barangkali sering mendengar ungkapan hujan merupakan rahmat, bisa jadi itu benar adanya. Sebab dalam berbagai riwayat sangat dianjurkan untuk banyak berdoa saat hujan turun. Saat turun hujan merupakan salah satu waktu mudah untuk dikabulkannya doa. Tentu keterkaitan antara rahmat dengan terkabulnya sangatlah erat. Nah, ini tentang hujan ini rahmat. Kalau dulu almarhumah nenek saya, kalau pas ngisi kayak cucu-cucunya, ya, itu saya bilang kalau saat hujan itu suruh suruh pada baca sholawat. Kamu kalau hujan turun perbanyak baca sholawat dan panjatkan doa, ya, karena hujan itu adalah rahmat. Nah, saat turunnya rahmat itu berkaitan erat dengan terkabulnya doa-doa seorang hamba, ya. Selain itu, hujan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi sebagian besar makhluknya, mulai tanah, manusia, tumbuhan hingga hewan. Keberlangsungan kehidupan mereka semua bergantung pada air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata rahmat yang berarti hujan di dalam Al-Qur'an antara lain terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat ke-57, Quran surat Al-Furqan ayat 48, Quran surat Asy-Syura ayat 28, Quran surat Ar-Rum ayat ke-50, dan Quran surat Ar-Rum ayat ke-46. Tentang apa yang terkaitan mengatakan bahwa rahmat hujan itu adalah rahmat, ya.
Sedangkan makna yang keempat, ya, makna rahmat menurut dalam Al-Quran Al-Karim ini yang keempat, rahmat berarti kenabian. Keberadaan seorang nabi menjadi kebutuhan umat manusia dalam lintas masa. Kedatangan nabi menjadi sebuah rahmat bagi alam semesta, khususnya manusia, untuk keluar dari kegelapan hati dan akal. Ada dua kata rahmat yang berarti nabi, yakni pada Quran surat As-Sadd ayat ke-9 dan Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Ini rahmat yang berarti nabi. Sedangkan yang kelima, makna rahmat bermakna nikmat, senada dengan keterangan Al-Asfihani, jika rahmat disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti nikmat dan karunia-Nya. Sedangkan jika disandarkan pada manusia dan makhluk, berarti kelembutan dan kasih sayang. Quran surat Maryam ayat kedua dan Quran surat Al-Kahfi ayat ke-65. Sedangkan makna rahmat yang keenam, ya, yaitu berarti Al-Quran. Sebagaimana keberadaan Nabi membawa rahmat, Al-Quran turun membawa rahmat bagi semua, terkhusus bagi umat mukmin yang takwa. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-82, yang artinya kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang dapat menyembuhkan dan rahmat, kata rahmat ini, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sama halnya dalam Quran surat Yunus ayat ke-58 dan Quran surat Yusuf ayat ke-111. Itu adalah makna rahmat yang ke-6. Selanjutnya makna rahmat yang ke-7, yaitu bermakna rezeki. Seperti di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-100, katakanlah, jikalau kalian memiliki simpanan rezeki Tuhanku. Begitu halnya dalam Quran surat Fatir ayat kedua, Quran surat Al-Isra ayat ke-28, Quran surat Al-Kahf ayat ke-16 dan Quran surat Al-Kahf ayat ke-10. Ini tentang makna rahmat bermakna rezeki. Selanjutnya yang ke-8, rahmat berarti pertolongan dan kemenangan. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-17, yang artinya, katakanlah, apakah ada yang mampu menjaga kalian dari ketentuan Allah jika dia menghendaki keburukan atau kekalahan bagi kalian, atau menghendaki rahmat atau pertolongan dan kemenangan. Ini makna rahmat yang berarti pertolongan dan kemenangan pada Quran surat Al-Ahzab ayat ke-17, ya. Jadi apa menghendaki rahmat. Sedangkan makna yang ke-9, ya, makna rahmat yang ke-9 berarti atau bermakna sehat dan afiat. Seperti di dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-38, jika Allah menghendaki bagiku kesehatan atau rahmatnya, apakah ada yang dapat menghalangi kesehatan rahmat darinya Allah. Ini tentang makna rahmat yang ke-9, yaitu bermakna sehat dan afiat, ya. Sedangkan makna yang ke-10, ya, rahmat berarti cinta. Seperti dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-27, kami telah menjadikan belas kasih dan cinta atau rahmat dalam hati-hati orang-orang
yang mengikutinya. Begitu juga di dalam Quran surat Al-Fat ayat ke-29. Ini Bapak sekalian, ya, kajian yang insya Allah diberikan oleh Allah, arti atau makna rahmat yang ke-10. Selanjutnya makna yang ke-11, rahmat bermakna keimanan. Ya. Contohnya di dalam Quran surat Hud ayat ke-28. Dia mendatangkan bagiku keimanan atau rahmat dari sisinya. Sama halnya dalam Quran surat Hud ayat ke-63. Ini makna rahmat yang ke-11. Ya. Kalau sekalian, kalau surat Hud 11 itu bukan ayatnya, Hud 11 maksudnya nomor surat Hud itu adalah surat yang 11 ya, ayat ke-63. Sedangkan makna yang ke-12 ya, rahmat berarti taufik atau pertolongan untuk amal kebaikan. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 64. Kalau bukan karena karunia dan rahmat atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalian akan menjadi orang-orang merugi. Begitu juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 83, Quran surat An-Nur ayat ke-10, Quran surat An-Nur ayat ke-14, Quran surat An-Nur ayat ke-20, dan Quran surat An-Nur ayat 21. Sedangkan makna rahmat yang ke-13 ya, rahmat berarti Nabi Isa. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Maryam ayat ke-21, agar kami menjadi penciptaannya sebagai tanda-tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Ini makna rahmat yang ke-13. Selanjutnya makna rahmat yang terakhir ya, atau yang ke-14 ya, yang dirangkum pada catatan ini, rahmat bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah ya, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-107. Tidaklah kami mengutusmu, munya itu Nabi Muhammad ya, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini makna rahmat yang ke-14 ya. Kalau Bapak pengkajian malam Sabtu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini adalah rangkuman ya, makna rahmat dalam Al-Quran. Setidaknya ada 14 ya. Dalil-dalil dan dasarnya telah ditulis ya, artinya suratnya Quran, surat dan ayatnya, hanya tulisan Arabnya dan artinya yang tidak ditulis. Karena banyak banget, sehingga baru tadi juga nyusun cari-carinya ya, cari contekan sana contekan sininya ya, cari-carinya ada plastik nyari-nyari ya. Ini bisa dibuka bersama-sama, artinya bersama-sama kita belajar ya. Ini alhamdulillah bisa tepat waktu ya, jam 9. Bapak sekalian, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu adalah milik Allah ya, datangnya dari Allah. Jika ada kekeliruan mutlak itu adalah kebodohan atau kehilafan saya pribadi ya. Saya kepada Allah mohon ampun, astagfirullahaladzim. Akhirnya apabila ada tutur kata bahasa saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.